Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mondika Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik, yaitu episode yang ke-24 dari pembahasan tentang Partai Umat. Kali ini kita akan mengenakan sebuah judul yang cukup menjadi perhatian mungkin oleh banyak pihak, yaitu bagaimana kita membedah kekuatan Partai Umat dan PDIP. Orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Partai Umat yang masih baru lolos sudah berani menantang raksasa, menantang PDIP. Akan kita jabarkan dalam video ini. Dan pertanyaan kemudian yang kedua, mengapa tidak menantang saja partai misalnya PAN? Ya, PAN sudah sama-sama hampir dalam survei sudah sama. Mengapa tidak menantang Golkar, kemudian misalnya Gerindra, kemudian PKB atau Nasdem? Nah, kenyataan yang ada, partai-partai tersebut itu konstituennya itu sudah nyaman dalam posisinya masing-masing. Konstituen-konstituen dari Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra itu sudah dalam kondisi water zone, sudah dalam kapling-kaplingan dari sayap-sayap partai yang ada. Sehingga partai itu ketika masih bisa diamankan dengan transaksi-transaksi yang ada, dengan misalnya pengamanan-pengamanan yang ada, mereka akan diam. Dan jika tidak, mereka akan berpindah. Jadi sudah tidak ada nilai-nilai perjuangan di sana. Mereka sudah dalam kondisi aman. Nah, yang mungkin Nasdem pernah dalam munculnya pertama waktu menjadi ormas itu pernah mengatakan tentang restorasi Indonesia. Namun setelah menjadi partai, nilai-nilai juang Nasdem pun menghilang dan yang muncul adalah sesuatu yang sangat transaksional. Walaupun hari ini Nasdem mengusung Anies Baswedan, orang pun masih banyak bertanya tentang itu. Nah, sekarang kita kembali ke Partai Umat. Mengapa Partai Umat yang baru muncul berani dipadukan atau dihadap-hadapkan atau PS dengan PDIP yang sudah lama malang melintang di Republik ini? Nah, perlu diketahui bahwa Partai Umat, walaupun partai baru, adalah merta berposis dari partai-partai yang lama. Partai Umat adalah kumpulan dari misalnya Mas Sumi yang pernah menjadi runner up pada tahun 55. Kemudian kumpulan dari partai-partai lain yang ingin menyatukan sesuatu yang mungkin tidak tercapai beberapa puluh tahun yang lalu. Misalnya tokoh-tokohnya yang berkumpul, misalnya MS Kaban, kemudian tokoh-tokoh lain. Jadi ada pentolan-pentolan P3, ada pentolan PBB, ada pentolan Mas Sumi, semua berkumpul di Partai Umat. Nah, apalagi tokohnya Amin Rais. Nah, marilah kita bedah satu persatu. Kedua tokoh yang ada yaitu digawangi oleh politisi senior, dua pendekar sejati yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri dengan usia sekitar 76 tahun, kelahiran tahun 47 di Yogyakarta. Kemudian tokoh dari Partai Umat digawangi oleh Profesor Amin Rais dalam usia 78 sampai 79. Jadi beda 2 sampai 3 tahun. Sama-sama mempunyai posisi pernah mempunyai jabatan tinggi yaitu ketua MPR dan Ibu Megawati sempat menjadi presiden walaupun posisinya cuma sebagai pengganti. Kedua-duanya sempat maju sebagai capres dan tidak menang. Jadi dua-dua punya kelebihan juga dan pernah kalah dalam pertempuran. Lalu setelah kalah pada tahun 2004, Ibu Megawati lalu bisa mengupgrade diri ketika kalah dengan SBY, lalu berhasil mencari calon-calon dan figur lain. Kemudian dalam 10 tahun belakangan, beliau menjadi partai penguasa dan bisa mempunyai kekuatan yang begitu besar, bahkan presiden pun di bawah kuasa dia, itu harus diakui. Kemudian kekuatan PDIP yang lain bahwa mempunyai anggota DPR RI sekitar 128 orang, kemudian mempunyai bupati dan wali kota yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian mempunyai ormas dan sayap-sayap yang sudah menyebar. Nah, ini memang kekuatan yang cukup besar. Jadi ketika orang melihat mau bagaimana melawan PDIP sebagai raksasa, Partai Umat baru muncul. Nah, ini orang pasti akan skeptis, menyatakan bahwa ini mimpi, ini halu seperti itu. Tapi marilah kita bedah satu persatu. Bahwa ternyata setelah dibedah, dalam basis PDIP itu terdapat basis-basis masa juga yang mengambang. Yang ketika disadarkan itu pun bisa bergeser. Nah, ini yang akan kita bedah pada video kali ini. Sekarang kalau kita lihat, yang pertama dari tokoh-tokoh dari dua partai ini, misalnya Profesor Amin Rais adalah dokter keluaran Chicago. Ya, kuliahnya gak abal-abal di Amerika Serikat. S2, S3. Kemudian ketua umumnya Ridho Rahmadi, dokter dari Belanda, ahli tentang ahli administrasi seperti itu. Jadi dokternya dokter benaran seperti itu. Sementara dari PDIP Ibu Megawati drop out, tidak sempat S1, tapi mendapat dokter penghargaan honoris causa dan sempat mengaku pintar saat memberikan sambutan pada HUT PDIP yang ke-50. Begitupun anaknya Puan Maharani juga mendapatkan dokter honoris causa. Ya, mungkin dari sisi pendidikan dari PDIP ini ngalah, tapi dalam perpolitikan Ibu Megawati telah membuktikan bahwa beliau piawai selama 10 tahun ini. Itu harus diakui oleh Profesor Amin Rais seperti itu. Kemudian dari sisi amunisi yang lain, misalnya tadi perangkat-perangkat partai
PDIP sudah mempunyai perangkat yang cukup luas, dari anggota dewan yang cukup besar 128, mempunyai 19,3% di DPR RI, DPR provinsi dan lain-lain. Belum jadi bupati, wali kota sampai gubernur. Nah, Partai Umat belum ada, masih nol. Nah, sekarang di mana celah Partai Umat untuk bisa melawan PDIP? Nah, mari kita lihat. Beberapa suara netizen pun kita akan lihat. Seperti kata seorang netizen mengatakan bahwa Partai Umat akan susah untuk muncul. Bagaimana muncul saja, dia coba bisa mengambil suara Muhammadiyah. Sementara suara Muhammadiyah itu pun rebutan dengan Partai Amanat Nasional, seperti itu. Nah, untuk mengambil suara NU itu sangat susah, seperti itu. Nah, setelah ternyata kita ketahui, warga Nahdliyin di Indonesia ini, warga NU ada sekitar 90 juta. Nah, kalau betul-betul suara warga Nahdliyin itu tidak bisa diutak-atik, dan memang suara yang bulat, harusnya yang jadi pemenang pemilu itu bukan PDIP, tapi PKB, seperti itu. Atau paling kurang PKB menjadi runner up, tapi ternyata fakta yang ada, PKB cuma mendapatkan 9% suara, di bawah 10%, posisi keempat. Artinya, suara-suara warga NU itu menyebar di mana-mana, di Golkar, di Nasdem, dan sebagainya, bahkan terbanyak juga di PDIP. Nah, ini yang saya katakan pada video-video sebelumnya, sebelum yang ke-24 ini, bahwa banyak celah Partai Umat untuk mengantongi suara-suara, tidak hanya berebutan dengan PAN, itu terlalu kecil. Gitu. Jadi saya katakan tadi, selama warga NU tidak mengaku bahwa agamanya adalah NU, masih agamanya adalah Islam, maka bisa dimasuki. Kalau dia sudah mengatakan ketika Profesor Amin Rais mengatakan, Prof, maaf ya, agama kami NU, bukan Islam ya. Profesor Amin Rais silakan mundur, jangan lagi masuk ke kalangan Nahdliyin. Tapi ketika mereka masih mengaku agamanya Islam, itu bisa dimasuki. Itu bisa diberikan kesadaran. Jadi ini salah satu kekuatan yang bisa dipakai oleh Partai Umat, mulai dari Rakernas pada tanggal 13 Februari nanti, untuk mulai menyebar bagaimana informasi-informasi, bagaimana menghimpun seluruh kekuatan-kekuatan tokoh. Itu satu. Kemudian kekuatan finansial. Nah, kalau saya katakan tadi, PDIP sudah punya anggota dewan yang begitu banyak, punya bupati dan lain-lain, punya donatur-donatur yang cukup besar. Partai Umat dari mana? Nah, saya berkatakan bahwa negeri ini mayoritas. Umat Islam sekitar 200 juta, seperti itu. Ketika Partai Umat bisa membuka diri, bisa membuat fundraising, dibayangkan saja bisa mengumpulkan dana 10.000 rupiah saja dikumpulkan dengan 10 juta orang, itu sudah 100 miliar. Bagaimana kalau ada yang nyumbang 1 juta, ada 10 juta, itu bisa triliunan. Nah, ini tidak dipikirkan, atau mungkin terasa malu-malu, tapi ketika partai ini menjadi partai bersama umat Islam, partai rumah bersama umat Islam, orang akan dengan sukarela untuk membantu. Nah, ini tinggal terjadi komunikasi, tinggal terjadi kontrak, benar enggak partai umat untuk bangsa ini? Atau partai umat cuma untuk sekelompok orang, atau partai keluarga. Nah, ketika ini yang terjadi, dan rakyat makin sadar bahwa partai umat adalah bagaimana melakukan perubahan ke depan, akan ada kejutan di tahun 2024. Nah, orang-orang yang mencibir, yang nyinyir pun akan kaget melihat ini. Jadi jangan takut dengan kekuatan finansial, kemudian kekuatan anggota-anggota dewan yang sudah ada, kemudian suara-suara sebaran tanda suara basis seperti itu. Karena mereka ini hampir sama. Ibu Megawati terlahir di Yogyakarta, tahun 47, kemudian Amin Rais di Solo, jadi rata sama-sama dari Jawa Tengah, kemudian membangun basis dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, jadi basis kekuatannya di Jawa seperti itu. Jadi sama-sama memperebutkan suara yang sama, yaitu suara-suara umat Islam yang masih banyak yang tidak tersadarkan berada di partai-partai yang bukan partai Islam seperti itu. Nah, ketika ini berani disadarkan oleh partai umat, itu bagaimana ketika nanti Rakernas itu mengumpulkan para ulama-ulama, dan bagaimana ulama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa saatnya Masyumi Jilid 2 kembali pada tahun 2024, ini akan dahsyat dan ini akan terjadi. Jadi dalam beda kekuatan kali ini, kita akan menyatakan bahwa ada celah, ada peluang partai umat untuk bisa menang, minimal runner up, seperti itu. Dengan tadi saya katakan, misalnya untuk dana ya, umat Islam kan contohnya dana haji, dana zakat itu banyak dipergunakan dengan hal yang tidak benar, dan itu dana umat Islam seperti itu. Nah, ketika umat Islam bisa digerakkan, mengumpulkan saja 10.000 rupiah dan 10 juta orang yang tergerak, berapa persen? 10 juta dari 270 juta itu sangat kecil seperti itu. Itu sudah ratusan miliar. Bagaimana kalau ada yang nyumbang 1 juta, 10 juta, atau lebih? Itu triliunan. Nah, bagaimana partai umat bisa menggait hati umat Islam untuk bisa menjadi pemenang pemilu 2024. Jadi, jangan takut ketika kita mengakan judul kali ini bahwa partai umat PS PDIP beda kekuatan dan basis, bahwa Partai Umat punya celah mengambil suara-suara yang berserakan di mana-mana, termasuk di PDIP itu sendiri dan PKB. Mungkin pelutus coba ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawan.